Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nur Aziza, NIM 3219241 akan menjelaskan materi tentang konsep teori konsumsi dalam Islam. Konsumsi dalam Islam adalah upaya memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Tujuan konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam adalah 1. Prinsip keadilan, 2. Prinsip kebersihan, 3. Prinsip kesederhanaan, 4. Prinsip kemurahan hati. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Lora Lisa, NIM 3219239 akan melanjutkan penyampaian materi dari rekan saya, yaitu yang kedua tentang teoritis dan filosofis perilaku konsumsi dalam ekonomi Islam. Beberapa teori yang ada dalam teori perilaku konsumsi dalam Islam. Yang pertama yaitu teori nilai guna dan hubungannya dengan teori maslahah. Dalam ekonomi Islam, kepuasan dikenal dengan maslahah, dengan pengertian terpenuhi kebutuhan baik bersifat fisik maupun spiritual. Islam sangat mementingkan keseimbangan kebutuhan fisik dan non-fisik yang didasarkan atas nilai-nilai syariah. Maslahah dalam ekonomi Islam diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip Muslim, prinsip rasionalitas Muslim, bahwa setiap pelaku ekonomi selalu ingin meningkatkan maslahah yang diperolehnya. Imam Asy-Syatibi juga mengatakan bahwa kemaslahatan manusia dapat terrealisasi apabila 5 unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Imam Asy-Syatibi ini sependapat dengan Imam Al-Ghazali. Nah, yang kedua ada teori kebutuhan dan keinginan. Salah satu perbedaan mendasar antara sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi Islam yaitu menyoroti tentang kebutuhan dan keinginan, yang mana dalam ekonomi Islam ini sangat ditegaskan tentang pembahasan kebutuhan dan keinginan. Dalam ekonomi Islam, kebutuhan itu berasal dari fitrah manusia bersifat objektif serta mendatangkan manfaat dan kemaslahatan. Di samping kepuasan, pemenuhan terhadap kebutuhan akan memberikan manfaat baik secara fisik, spiritual, intelektual maupun material. Sementara itu, keinginan berasal dari hasrat manusia yang bersifat subjektif. Bila keinginan itu terpenuhi, hasil yang diperoleh adalah dalam bentuk kepuasan atau manfaat psikis di samping manfaat lainnya. Dalam perspektif ekonomi Islam, kebutuhan manusia itu terbagi menjadi 3, yang mana kebutuhan pertama yaitu kebutuhan daruri atau pokok, yang merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dan dipelihara. Kebutuhan daruri terdiri dari yakni pemenuhan kebutuhan agama seperti ibadah, pemenuhan kebutuhan dari diri atau jiwa seperti makan, kebutuhan pemenuhan akal seperti menuntut ilmu, dan pemenuhan kebutuhan berumah tangga seperti menikah. Yang kedua yaitu kebutuhan yang bersifat al-haj, yang mana kebutuhan yang bersifat pelengkap yang mengokohkan, menguatkan dan melindungi kebutuhan yang bersifat haz, seperti melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi. Yang ketiga yaitu ada kebutuhan yang bersifat tahsini, yang mana merupakan kebutuhan yang bersifat memperindah pelaksanaan kebutuhan daruri dan al-haj, seperti penggunaan telepon genggam dengan untuk digunakan berkomunikasi. Sama halnya dengan kebutuhan al-haj, jika kebutuhan tahsini ini tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia tidak akan terancam karena kebutuhan tahsini. Baik, itulah sekian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rezi Hadrian Saputra, NIM 3219240 akan melanjutkan review materi yang poin B. Yang selanjutnya
Poin ketiga, norma dan etika dalam konsumsi. Yang pertama, seimbang dalam konsumsi. Yang kedua, membelanjakan harta dalam bentuk yang halal dan cara yang baik. Yang ketiga, larangan sifat royal. Itu konsep ekonomi yang melarang hidup mewah. Kemudian menafkahkan harta dalam kebaikan. Yang terakhir, menghindari tindakan mubazir. Poin selanjutnya, konsumsi muslim sebagai Islamic man. Islamic man dalam konsumsi barang tidak semata-mata untuk keperluan kepuasan, tetapi memperhatikan halal atau haramnya suatu barang. Poin kelima, prinsip perilaku konsumsi dalam Islam. Kegiatan konsumsi dalam Islam dikendalikan 5 prinsip. Yang pertama, keadilan. Kedua, kebersihan. Ketiga, kesederhanaan. Keempat, kemurahan hati. Dan yang terakhir, moralitas. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Khairaniel Hidayati, NIM 32192237 akan menjelaskan poin C, yaitu tentang konsep final spending, di mana final spending merupakan konsumsi yang dibelanjakan untuk keperluan konsumtif ditambah dengan pembelanjaan untuk infak. Sehingga final spending dapat diartikan sebagai pembelanjaan akhir seorang konsumen yang berorientasikan duniawi untuk menjaga berbagai macam kebutuhan daruriyat, di mana penjagaannya dalam bentuk eksistensi agama, kebutuhan, akal, keturunan, dan juga harta benda. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sylvia Lisha Nurmi dengan NIM 3219215 akan melanjutkan penjelasan materi selanjutnya tentang hubungan konsumsi, tabungan, dan investasi. Baiklah, sebelum masuk kepada hubungan konsumsi, tabungan, dan investasi, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari konsumsi, tabungan, dan investasi itu terlebih dahulu. Baiklah, pengertian dari konsumsi. Konsumsi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menghabiskan atau mengurangi daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Selanjutnya adalah pengertian dari tabungan. Tabungan adalah suatu simpanan uang yang berasal dari pendapatan yang tidak digunakan untuk kepentingan sehari-hari maupun kepentingan lainnya. Simpanan uang ini dapat digunakan dan diambil kapan saja tanpa terikat oleh perjanjian dan waktu. Selanjutnya adalah pengertian investasi. Investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal, baik modal langsung maupun tidak, dengan harapan pada waktu nanti pemilik modal akan mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut, atau bisa juga diartikan sebagai kegiatan untuk mendayagunakan dana atau modal. Selanjutnya adalah hubungan dari konsumsi, tabungan, dan investasi. Konsumsi, tabungan, dan investasi itu saling berhubungan. Apabila tingkat konsumsi tinggi, biasanya tingkat tabungan akan menjadi rendah. Investasi pun ikut rendah karena tidak tersedia uang selain untuk konsumsi. Selanjutnya, begitupun sebaliknya, ketika konsumsi turun, tabungan dan investasi akan bisa naik. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktadian Dwinda, NIM 3219218. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu yang bagian E, perbandingan konsep konsumsi dan konvensional. Dapat kita lihat dari segi pengertiannya, di mana konsumsi dalam ekonomi Islam adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan baik jasmani dan rohani, sehingga mampu memenuhi kebutuhan, memaksimalkan fungsi kemanusiaan sebagai hamba Allah untuk mendapatkan kebahagiaan atau kesejahteraan dunia dan akhirat. Sedangkan konsumsi konvensional yaitu pendekatan yang digunakan dalam teori konsumsi ekonomi konvensional tidaklah bebas nilai. Yang kedua yaitu dari segi motivasi dan tujuan, di mana konsumsi dalam ekonomi Islam
pemenuhan kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan harus dilandasi dengan nilai-nilai spiritualisme dan adanya keseimbangan dalam pengelolaan harta kekayaan. Sedangkan dari segi konvensional, keinginan masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa. Yang ketiga yaitu dari segi prinsip-prinsip, di mana dalam konsumsi Islam terdapat beberapa prinsip. Yang pertama yaitu prinsip keadilan, yaitu mengandung arti ganda yang mengenai mencari rezeki secara halal dan tidak dilarang hukum. Yang kedua yaitu prinsip kebersihan, di mana harus baik atau cocok dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga merusak selera. Yang ketiga yaitu prinsip kesederhanaan. Yang keempat yaitu prinsip kemurahan hati, di mana yaitu menanti perintah Islam tidak ada bahaya maupun dosa ketika kita memakan dan meminum makanan halal yang disediakan Tuhan karena kemurahan hatinya. Yang kelima yaitu prinsip moralitas, di mana yaitu mengenai makanan dan minuman langsung tetapi dengan tujuan akhirnya yakni untuk meningkatkan atau kemajuan nilai-nilai moral dan spiritual. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip konvensional, di mana prinsip-prinsip konvensional ini dibagi dua. Yang pertama yaitu prinsip nilai guna kardinal, di mana yaitu kenikmatan yang diperoleh seseorang konsumsi dapat dinyatakan secara kuantitatif. Makin banyak barang dikonsumsi, makin besar kepuasan. Sedangkan yang kedua yaitu prinsip nilai guna ordinal, di mana yaitu setiap konsumsi sadar akan adanya barang dan jasa. Setiap konsumen mempunyai reaksi terhadap adanya barang-barang dan jasa tersebut, memiliki penghasilan sehingga akan bereaksi di pasar secara nyata.